saya Fernanda Zika Alfiani dengan NIM 2210524126, mahasiswa Teknologi Pendidikan kelas A angkatan 2022. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi-materi belajar mandiri yang sudah dipelajari pada semester 1. Pada materi pertama ada pedagogi, andragogi, dan hutagogi. Pedagogi disebut juga pengajaran anak. Hal ini karena guru berusaha memahami mana ajar, mengenal siswa dalam menentukan cara mengajarnya sehingga peran guru masih sangat besar dan masih terkesan teacher center. Andragogi diartikan sebagai ilmu tentang cara membimbing orang dewasa dalam proses belajar. Bisa diterapkan pada level menengah ke atas. Tetapi prinsip andragogi sebenarnya tidak mutlak harus berdasarkan pada bentuk, tingkatan, atau satuan level pendidikan, melainkan pada kesiapan peserta didik untuk belajar. Fungsi guru sebagai fasilitator dan tidak menggurui, sehingga relasi guru dan murid lebih bersifat multi-communication. Pedagogi menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif, dan peserta didik sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri yang terjadi sebagai akibat pengalaman pribadi. Pedagogi tidak mengotakkan peserta didik dari tingkatan pendidikan atau umurnya, melainkan dari kemandirian dan kemampuan peserta didik itu sendiri untuk belajar. Ketika peserta didik tertarik untuk belajar sesuatu, kemudian mencari tahu tentang apa yang ingin dia pelajari, hal ini disebut pedagogi. Pada materi kedua ada self-regulate learning atau regulasi diri dalam pembelajaran. SRL diartikan sebagai kapabilitas dalam memunculkan dan memonitoring pikiran, perasaan, dan perilaku diri sendiri dalam mencapai tujuan. Tujuannya dapat berupa tujuan akademik seperti meningkatkan kemampuan dalam membaca maupun tujuan sosio-emosional seperti mengontrol kemarahan. Aspek dalam self-regulate learning adalah metakognisi, yaitu kemampuan mengontrol kemampuan kognitif. Motivasi, yaitu sadar bahwa dirinya mandiri dan kompeten untuk belajar, serta perilaku, yakni upaya individu dalam memilih struktur dan menciptakan lingkungan belajarnya. Pada materi ketiga ada self-directed learning. Self-directed learning adalah suatu proses di mana seseorang memiliki inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk menganalisis kebutuhan belajarnya sendiri, merumuskan tujuan belajarnya sendiri, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai, serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Pada SDL, tugas belajar dikontrol sepenuhnya oleh peserta didik dan menggambarkan pola student center. Aspek dalam self-directed learning ini ada siswa mengontrol banyaknya pengalaman belajar, perkembangan keahlian, mengubah diri pada kinerja yang paling baik, manajemen diri siswa, motivasi, dan penilaian diri. Pada materi keempat ada self-determined learning. Self-determined learning adalah proses yang mengharapkan peserta didik mampu belajar secara mandiri dan menerapkan pendekatan holistik atau menyeluruh dalam beberapa situasi belajar. Fokusnya pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, bukan apa yang diajarkan. Prinsip dasar dari pendekatan self-determined learning ini adalah bahwa seorang pembelajar harus menjadi pusat pembelajaran bagi dirinya sendiri, dan oleh karena itu, pembelajaran tidak harus tergantung pada guru atau dosen, kurikulum, fasilitas, dan faktor-faktor lain di luar pembelajaran. Pendekatan ini dianggap sangat cocok dengan lingkup e-learning. Pada self-determined learning tidak mengkategorikan peserta didik pada tingkatan belajarnya, melainkan pada kemandirian dan kesiapan peserta didik untuk belajar. Materi kelima ada perbedaan SRL dan SDL. Perbedaan pertama ada pada asal-usul konsep. SDL konsepnya berasal dari pendidikan orang dewasa yang berkembang sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an yang berasal dari andragogi, sedangkan SRL asal-usul konsepnya lebih muda, yaitu berasal dari psikologi pendidikan dan psikologi kognitif. Perbedaan kedua ada pada tempat diterapkannya. Karena akarnya pendidikan orang dewasa, SDL lebih banyak digunakan di luar lingkungan sekolah yang peran gurunya sebagai fasilitator dan hubungan dengan siswanya multi-communication. Sedangkan SRL lebih banyak ditemukan pada lingkungan sekolah yang peran gurunya masih cukup besar dalam pembelajaran. Perbedaan ketiga ada pada kemandirian belajar. Pada SDL, peserta didik dapat bebas mengatur proses belajarnya, sedangkan pada SRL masih berpatok pada pendidik. Pada materi ke-6, ada motivasi sebagai konsep belajar mandiri. Anatomi konsep belajar mandiri terdiri atas kepemilikan kompetensi tertentu sebagai tujuan belajar, belajar aktif sebagai strategi belajar, keberadaan motivasi sebagai prasyarat berlangsungnya belajar.
Motif dalam belajar mandiri adalah yang latar belakangnya perbuatan belajar, bukan penampakan wujud fisik kegiatan belajarnya. Penampakan fisik layaknya kulit yang belum tentu mencerminkan isinya. Peranan penting motivasi dalam belajar, khususnya belajar mandiri, yaitu menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar, memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, dan menentukan ketekunan belajar. Pada materi ketujuh ada konsep belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh diterapkan tanpa ada aktivitas fisik antara guru dan peserta didik. Hal ini dilakukan dengan pengiriman informasi dari guru kepada peserta didik melalui media-media yang ada. Pendirian belajar menjadi syarat pokok dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh pada dasarnya mempunyai kelebihan, yakni menumbuhkan kemandirian untuk meregulasi diri seperti halnya dalam SRL. Materi ke-8 ada media pembelajaran penunjang belajar mandiri. Adaptive learning merupakan salah satu proses pembelajaran yang melatih kemandirian dalam belajar dengan konten atau materinya menyesuaikan respon dari penggunanya. Sistem tersebut dapat punya relevansi dengan kegiatan belajar mandiri atau self-regulated learning karena mengedepankan kemandirian belajar dan belajar sesuai kebutuhan. Media belajar interaktif berkaitan dengan SRL yang menuntut peserta didik untuk aktif. Dia interaktif biasanya berbasis multimedia atau memanfaatkan kemajuan teknologi. Pada materi ke-9 ada perubahan dan evolusi pembelajaran jarak jauh. Perjalanan pembelajaran jarak jauh di Indonesia sebenarnya cukup panjang. Hal ini dimulai dari tahun 1950. Pusat Kursus Tertulis Pendidikan Guru menawarkan berbagai kursus tertulis untuk guru atau calon guru melalui surat atau layanan distribusi. Pada tahun 1952, PJJ dilakukan melalui saluran radio yang diperkenalkan Radio Republik Indonesia dan diikuti dengan radio-radio swasta lainnya. Pada tahun 1984, Universitas Terbuka memprakarsai penerapan PJJ. Biasanya dilakukan dengan bentuk pengiriman modul. Pada tahun 2007, Korkea Paulu Tutkinti bekerja sama dengan Seamolek meluncurkan program percontohan PJJ untuk guru bergelar sarjana. Pada tahun 2007 hingga sekitar tahun 2014-an, pemerintah Indonesia membuka program perkuliahan Jaringan Indonesia Terbuka Terpadu. Masih program percontohan yang menawarkan kuliah daring. Sekarang pembelajaran jarak jauh kembali populer berkat terjadinya pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan media berbasis internet atau yang disebut e-learning. Materi ke-10 ada Personalized System Instruction. Personalized System Instruction ini adalah sebuah metode yang memusatkan perhatian lebih kepada peserta didik sehingga mampu menguasai materi sebelum lanjut ke materi selanjutnya. PSI ini biasa diterapkan menggunakan buku ajar dengan satuan pelajaran, bacaan, dan kumpulan pertanyaan. Metodenya dengan meminta peserta didik mempelajari dan menyelesaikan semua kegiatan. Setelah selesai dan paham, barulah peserta didik melapor ke tutor bahwa siap diuji. PSI dianggap sangat cocok untuk diterapkan pada PJJ karena kendala paling sering dikeluhkan adalah ketidakpahaman peserta didik akan materi. PSI dianggap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Pada materi ke-11 ada kenyamanan dalam PJJ. Pembelajaran jarak jauh yang berkualitas dapat membantu siswa apapun latar belakangnya dan mendapat layanan pendidikan yang setara dengan pendidikan tatap muka. Untuk meningkatkan kenyamanan dalam PJJ, pendidik dapat memberi suasana pembelajaran yang menarik dan memberi semangat atau motivasi dengan berinteraksi dengan siswa secara tidak langsung melalui video conferencing. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti Skype, Google Hangouts, atau Zoom. Pada materi ke-12 ada teknologi masa depan untuk pembelajaran jarak jauh. Teknologi masa depan adalah hasil inovasi di lingkup teknologi yang memuat gagasan baru. Fungsinya yaitu untuk memperkaya informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan proses belajar, meningkatkan kualitas pendidikan, media pendukung pembelajaran, dan media belajar tanpa batasan. Cara mengatasi permasalahan pendidikan dalam jumlah media belajar diantaranya adalah rekayasa pendidikan. Rekayasa pendidikan ini merupakan usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan dalam pendidikan atau pembelajaran. Teknologi yang diprediksi akan mainstream di masa depan itu adalah e-learning. Learning contohnya seperti media penyimpanan berbasis cloud,
virtual reality, mobile learning, dan guru robot. Pembelajaran jarak jauh digadang-gadang akan menjadi model pendidikan masa depan dan tidak akan bersaing dengan sistem tatap muka yang kita jalani selama ini. Justru pembelajaran jarak jauh ini akan merangkul dan menjembatani orang-orang yang tidak mampu secara materi maupun jarak untuk menempuh pendidikan. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.